Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh kita patut mengucap syukur karena hari ini kita boleh memasuki minggu yang baru. Mari kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 13. Demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka." Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ketujuh akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu. Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktu yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba, atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan. Sebab sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki
kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita masih ingat tentang tulah ke-10 yang Tuhan berikan kepada orang Mesir, yaitu anak sulung mereka dan juga hewan peliharaan mereka diambil oleh Tuhan. Dan umat Israel terlepas atau terbebas atau terhindar dari tulah tersebut. Namun demikian, umat Israel tetap harus menyerahkan anak sulung dengan cara menebus atau memberikan korban persembahan kepada Tuhan sebagai korban tebusan terhadap anak sulung mereka. Kemudian juga diadakan ibadah roti tak beragi selama 7 hari, dan juga menandai di tangan mereka dan di dahi mereka agar umat Israel tidak melupakan bahwa Allah lah yang telah melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menuju ke tanah Kanaan, sebenarnya ada jalan yang lebih dekat, yaitu melewati negeri orang Filistin. Tetapi Allah membawa umat Israel melewati jalan padang gurun ke Laut Teberau. Meski jalan tersebut lebih jauh atau memutar menuju Kanaan atau tanah perjanjian. Mengapa Allah berbuat tersebut? Karena Allah tahu bahwa ketika mereka melewati negeri orang Filistin, maka mereka akan diperangi oleh orang-orang Filistin. Dan Tuhan tahu hati serta kekuatan umat Israel yang baru saja keluar dari perbudakan di Mesir. Oleh karena itu, Tuhan menuntun ke jalan yang lain. Meskipun demikian, toh Allah tetap menyertai perjalanan mereka melalui tiang awan dan tiang api, sehingga mereka boleh terus melakukan perjalanan.
sebagai umat pilihan Tuhan menuju tanah perjanjian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita belajar bahwa Allah tidak hanya membebaskan umat Israel dari perbudakan, tetapi juga menyertai perjalanan hidup, perjalanan yang harus mereka tempuh menuju tanah perjanjian. Sama dengan yang Allah lakukan di dalam Yesus Kristus. Allah membebaskan, menebus kita dari dosa. Namun tidak hanya berhenti di situ. Allah juga menuntun hidup kita yang sudah ditebus oleh Allah di jalan menuju kekekalan, yaitu perjanjian yang sudah Tuhan berikan, keselamatan, hidup kekal di tempat Tuhan berada. Dan dalam perjalanan itu Tuhan juga terus menyertai hidup kita. Meskipun kadang jalan hidup yang Tuhan tuntunkan atas kita tidak mudah, bahkan terasa memutar, tetapi Tuhan tetap menyertai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa seperti yang Engkau lakukan kepada umat Israel, Engkau membebaskan kami dari perbudakan dosa. Engkau menyelamatkan kami, Engkau mengampuni kami, dan Engkau membebaskan kami. Dan terima kasih, tidak hanya berhenti di situ. Tuhan terus menyertai perjalanan hidup kami sebagai umat-Mu, menuntun hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk terus mengingat akan pengorbanan-Mu dan juga menerima tuntunan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.